Sementara itu, menjawab sebanyak 1.921 dosis vaksin Sinovac terbuang sia-sia di Aceh Tenggara gara-gara warganya enggan divaksin, ternyata kasus warga enggan divaksin juga dialami di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Koordinator Vaksinasi Massal Provinsi Aceh, Dr. Iman Muharman, seperti dikutip di kompas.com mengatakan saat ini warga lebih percaya pada hoaks yang berkembang seputar vaksin COVID-19 sehingga enggan menjalani vaksinasi. Akibatnya, tenaga kesehatan Aceh terkendala melakukan vaksinasi di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Nah, menangkal hoaks tersebut jadi pekerjaan rumah terbesar bagi petugas kesehatan di Aceh dan tantangannya juga menjadi lebih berat. Kata Iman Muharman, selain tidak ada pembuktian secara kasat mata akan manfaat vaksin menangkal COVID-19 dalam pemahaman warga, maka kabar bohong alias hoax ini juga menjadi alasan utama warga enggan divaksin, terutama di kabupaten dan kota yang ada di Aceh. Dr. Iman juga mengatakan banyaknya dosis yang terbuang juga disebabkan oleh sejumlah vial yang diberikan pusat ke daerah. Untuk vaksin Sinovac misalnya, yang dikirim ke Aceh berdosis 10 untuk satu vial. Sedangkan vaksin Moderna yang dikirim ke Aceh berisikan 14 dosis untuk satu vial. Vaksin dikemas dalam satu vial untuk 10 orang. Nah, jika ada warga yang sudah terregistrasi 8 orang, maka satu vial botol harus dibuka. Jika sudah melebihi waktu pakai, tidak ada warga lain yang akan divaksin, maka 2 dosis sisanya memang harus dibuang. Oleh karena itu, kata Dr. Iman, kita setiap gerai vaksinasi di Aceh harus cermat menghitung peserta vaksin yang disesuaikan dengan dosis vaksin. Contohnya misalnya seperti yang dilakukan di Banda Aceh, di Convention Hall, yang merupakan gerai vaksinasi massal di Banda Aceh. Setiap pos vaksinasi selalu menghitung peserta vaksinasi. Jika ada yang mendaftar lebih dari 10 orang dan kurang dari 20 orang, maka peserta akan diminta menuju pos lain dan jumlah pesertanya belum mencukupi dosis 1 vial vaksin. Menurut Dr. Iman juga, walau ada ribuan dosis vaksin terbuang, namun di Aceh Tenggara jumlah tersebut baru 3,7% dari angka waste rate nasional yang ditetapkan sebesar 15%. Jadi angka wajar selama 7 bulan pelaksanaan vaksinasi bisa tercapai. Capaian vaksinasi di Aceh memang masih sangat rendah. Hingga saat ini saja Dinas Kesehatan Aceh mencatat baru Kota Banda Aceh yang memiliki angka capaian vaksinasi tertinggi di Aceh, yaitu 60%. Sedangkan jumlah total angka capaian untuk vaksinasi seluruh Provinsi Aceh baru mencapai 20,7% dari 4 juta lebih jiwa yang ditargetkan untuk vaksinasi. Dan kata Dr. Iman, memang capaian untuk kabupaten lainnya di atas masih sangat rendah, termasuk Kabupaten Aceh Tenggara. Namun mereka terus berusaha keras untuk meningkatkan capaian vaksinasi agar kekebalan komunitas bisa dicapai. Sebelumnya memang ramai diberitakan sebanyak 1.921 dosis vaksin Sinovac yang diperuntukkan warga Kabupaten Aceh Tenggara harus terbuang sia-sia dan ada pula yang rusak. Rinciannya, dari 1.921 dosis vaksin Sinovac yang terbuang, sebanyak 1.818 dosis yang terpakai, kemudian sisanya 103 dosis dinyatakan rusak. Dan Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Sukrimanto mengatakan data tersebut didapat dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 10 September 2021. Di tengah maraknya berita tersebut, ada juga berita yang menggembirakan. Berita ini adalah kunjungan pemimpin negeri ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang bertolak menuju Provinsi Aceh.
dalam rangka kunjungan kerja pada Kamis 16 September 2021. Dari banyak informasi yang kami himpun, terutama juga dari siaran pers Sekretariat Presiden, pada hari Kamis, Bapak Jokowi berangkat melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pak Jokowi beserta rombongan lepas landas sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Bapak Jokowi langsung menuju Desa Lambrobile, Kecamatan Kota Baru, untuk meninjau kegiatan vaksinasi bagi masyarakat secara pintu ke pintu atau door to door. Memang dari banyak informasi yang kita lihat dan yang kita baca, selain itu Bapak Jokowi juga meninjau kegiatan vaksinasi bagi para pelajar dan santri yang digelar di Pondok Pesantren Dayah Istiqamatuddin Darul Mu'arif, Kabupaten Aceh Besar. Setelahnya, Bapak Jokowi juga diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda se-Provinsi Aceh yang digelar di Anjong Monmata, Kompleks Pendopo Gubernur Kota Banda Aceh. Kedatangan Pak Jokowi tentu saja kita harapkan akan menyemangati masyarakat untuk sadar bahwa vaksinasi adalah salah satu cara kita untuk memperkecil risiko kita terpapar berat terkena COVID-19. Artinya meskipun kita terpapar dengan COVID-19, tetapi diharapkan dampaknya akan sangat kecil sekali karena sudah mengikuti gerakan vaksinasi atau sudah tervaksin. Teman-teman semua, kedatangan Bapak Presiden Jokowi juga menyadarkan kita bahwa sebenarnya itu merupakan salah satu perhatian yang diberikan oleh pemimpin negeri ini untuk semua provinsi yang dianggap barangkali perlu support dan dukungan agar semangat semua orang untuk bisa mengikuti dengan ketat protokol kesehatan, ikut vaksin, menjaga jarak, dan bagaimana agar kita bisa tahu bahwa kita menjadi lebih baik dengan mengikuti semua itu. Sahabat semua, kondisi kita belum betul-betul bisa lepas dari ancaman COVID-19. Untuk itu, marilah kita menjaga kesehatan kita dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, dan juga harus mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Semoga Indonesia cepat sehat dan kita semua bisa melakukan aktivitas kita, terutama melakukan usaha kita untuk kehidupan rumah tangga dan juga beribadah dengan baik kembali lagi menjadi normal. Demikian sahabat semua, insight kita terkait dengan kedatangan Bapak Presiden Jokowi dan juga rendahnya angka vaksinasi di Provinsi Aceh. Sampai ketemu lagi di insight berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.